dan kegiatan besar serta tugas dan perutusan penting membutuhkan persiapan matang. Persiapan bagus diharapkan mendukung terlaksananya kegiatan dan perutusan secara mulus sesuai dengan harapan. Sayangnya kadang persiapan yang bukan inti suatu acara atau tugas utama sering menyita banyak energi, materi, waktu, dan pikiran, hingga orang tanda petik lupa atau tak konsentrasi lagi pada apa yang utama. Orang bisa mengalami kelelahan sebelum kegiatan dan perutusan utamanya terlaksana. Lalu untuk apa semua persiapan itu kalau tujuan utamanya tak tercapai? Saudara-saudari yang terkasih, pernah ketika saya melayani sakramen perkawinan, saya melihat pengantin kasihan, ngantuk. Dia tahan-tahan, matanya sudah tapi ngantuk. Ya, padahal itu sakramen perkawinan. Ia menyiapkan semuanya supaya ia dapat hadir merayakan sakramen perkawinannya dengan hikmat, tapi ngantuk luar biasa sehingga ia kaget-kaget terus. Ya, itulah yang sering kali terjadi. Kita menyiapkan banyak hal untuk apa yang penting, persiapan, tetapi pada acaranya ternyata acara yang harusnya dilaksanakan dengan penuh hikmat dan kenangan terlewatkan. Maka sekarang setiap kali mempersiapkan perkawinan, saya meminta para calon untuk tidak terlalu capek dan sebelumnya dan fokus pada sakramen perkawinan dan kemudian pada resepsi. Sehingga ketika senyum pun senyum segar. Kadang orang komentar, kasihan pengantinnya kecapean, senyumnya pun dipaksa karena harus senyum. Demikianlah juga pada beberapa acara misa syukur. Kadang orang terganggu konsentrasi oleh macam-macam hal, hingga yang bersangkutan yang merayakan syukur dalam Ekaristi tak dapat mengikuti misa dengan baik, karena bahkan sepotong-sepotong karena konsentrasi terganggu oleh tanda petik berbagai pernak-pernik yang meskipun diperlukan tetapi bukanlah inti dari kegiatan tersebut. Itulah juga kisah keluarga yang rumahnya menjadi tempat untuk doa rosario, tetapi tak ikut doa rosario sepenuhnya karena menyiapkan konsumsi makan malam yang harus hangat. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus tidak mau terjebak pada pernak-pernik seperti itu. Maka ia pun mau para rasul untuk konsentrasi pada tugas dan perutusan utama. Dengan meminta para rasul untuk tidak membawa bekal lebih atau berlebihan dalam perutusan penting, Yesus mengajak mereka untuk konsentrasi pada tugas utama. Jangan sampai terganggu mereka oleh pernak-pernik, walaupun diperlukan atau walaupun diinginkan, tetapi tidak sungguh dibutuhkan. Dengan begitu, mereka diminta oleh Yesus untuk tetap fokus pada tugas perutusannya, yaitu memberitakan kerajaan Allah, mempertobatkan orang, mengusir setan, mengoles banyak orang sakit dengan minyak, dan menyembuhkan mereka. Dan yang kedua, Yesus meminta mereka untuk tetap percaya kepada penyelenggaraan ilahi, bahwa Allah akan melengkapi apa yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas. Allah tidak akan memberikan tanggung jawab pada seseorang tanpa menyediakan kebutuhan yang mutlak. Dan ini lain dengan keinginan. Manusia menginginkan berbagai hal, tetapi belum tentu sesuai dengan kebutuhannya untuk menyelesaikan tugas perutusan. Demikianlah Allah memanggil Amos, seorang peternak dan pemungut buah arah hutan, menjadi seorang nabi yang berani berbicara dengan imam di Betel dan menyampaikan nubuat sesuai firman Allah. Meskipun kualifikasi sebagai nabi tak ada, ia rakyat biasa yang menurut pandangan masyarakat adalah sesuatu kekurangan dan kelemahan untuk menjadi seorang nabi. Tetapi saat Allah memanggilnya,
keutamaan nabi pun diberikan kepada Amos, sehingga ia bukan hanya berani bicara dengan sesama rakyat, tetapi juga berani berbicara dengan imam, bahkan mengkritik raja. Walau dilecehkan, Amos tetap fokus pada tugasnya dan tetap percaya pada kuasa Allah. Yesus pun pernah mengalami diremehkan oleh warga Nazaret, oleh orang Farisi, oleh ahli Taurat dan imam-imam. Tetapi ia tetap mengandalkan Allah dan tetap konsentrasi pada tugasnya, hingga saat ia dikritik untuk tidak menyembuhkan pada orang pada hari Sabat, ia pun menjawab, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Saudara-saudari yang terkasih, Allah menciptakan kita manusia dengan segala apa yang kita butuhkan. Tetapi setan mengelabui kita dengan memunculkan banyak keinginan yang tampak dibutuhkan, yang seringkali justru apa yang utama tidak tercapai, sedangkan apa yang aksesoris, atribut, pernak-pernik, justru itulah yang dipentingkan. Keinginan sering mengganggu konsentrasi pada apa yang menjadi tujuan utama. Misalnya orang ingin ini dan itu dengan alasan supaya nyaman dan aman dalam menjalankan tugas, tetapi lupa tugas utamanya sendiri. Padahal apa yang dibutuhkan dalam tugas mungkin sudah terpenuhi, hanya memang apa yang diinginkan bisa jadi belum terwujud. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita tetap konsentrasi pada tugas utama dan percaya pada penyelenggaraan ilahi, kita akan mengalami bahwa tak seorang pun diciptakan oleh Allah tanpa bakat dan kelebihan. Tak seorang pun dipanggil Tuhan untuk perutusan tertentu atau tugas yang dipercayakannya tanpa dibekali dengan kebutuhan yang mutlak diperlukan untuk menjalankan tugas. Dan tak ada satu momen pun dalam hidup ini yang bukan merupakan kesempatan rahmat yang disediakan Allah untuk bertobat dan untuk makin dekat dengan Allah. Masa PPKM ini juga adalah kesempatan rahmat bagi kita untuk bertobat, mendekatkan diri pada Allah, mengandalkan kekuasaan Allah. Karena kuasa dan kekuatan manusia ternyata tidak mampu juga. Saudara-saudari yang terkasih, hidup telah dianugerahkan kepada kita oleh Allah. Tugas telah dititipkan pada kita dan kesempatan telah disediakan bagi kita. Tinggal sejauh mana kita tetap konsentrasi pada tugas utama dan tetap percaya pada penyelenggaraan ilahi. Tinggal kapan kita akan memulainya dan kapan kita bisa menyelesaikannya.